Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maul. Saya berasal dari sebuah instansi yang ada di Surabaya, yaitu Axelby Training Center. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal UKK TKJ, yaitu paket yang kedua. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan inti materi, kita akan perkenalan terlebih dahulu perangkat apa saja yang kita perlukan nanti. Yang pertama itu Anda membutuhkan 2 buah router board, yaitu RB900 series yang akan kita gunakan sebagai yang pertama WiFi router board dan yang kedua sebagai switch. Oke. Dan yang kedua Anda membutuhkan 1 buah smartphone yang akan Anda gunakan untuk mengkoneksikan dan juga mengetes koneksi dari hotspot. Selanjutnya kita butuh 2 buah kabel UTP yang akan kita gunakan untuk mengkoneksikan antara WiFi router board dan juga switch. Dan yang ketiga tentu saja kita butuh 1 buah laptop yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi router board. Oke, tanpa berlama lagi kita akan masuk ke inti pembahasan pada video kali ini. Seperti yang Anda lihat, bahwa di paket kedua itu ada 2 poin penting yang harus Anda perhatikan. Nah, yang pertama yaitu poin mengenai wireless router board yang akan menghubungkan sebuah koneksi menggunakan wireless. Dan yang kedua yaitu jaringan menggunakan yang namanya kabel. Jadi nanti kita akan membuat 2 buah jalur yang mana akan menghubungkan antara wireless router board dan juga smartphone dan juga wireless router board ke dalam switch. Oke, langsung saja kita akan membahas soal dari paket kedua. Oke, yang pertama kita bangun terlebih dahulu untuk jaringan kita sesuai dengan topologi yang ada pada paket 2. Nah, yang pertama itu Anda harus menyiapkan 1 buah kabel UTP yang menghadap langsung ke internet. Jadi kabel ini menyalurkan ke internet, Anda tancapkan ke header 1 yang ada pada WiFi router board. Anda tancapkan. Oke. Setelah Anda tancapkan, Anda masuk ke Winbox. Anda akses saja untuk router OS-nya. Anda minta untuk DHCP client supaya WiFi router board ini itu dapat koneksi internet. Anda masuk ke menu IP DHCP client, Anda tambahkan aja ke header 1. Tunggu sampai statusnya bound. Nah, setelah statusnya bound, Anda cek juga di menu IP address. Oke, sudah dapat IP. Saya akan ngetes untuk internetnya apakah sudah jalan dengan ping ke 888. Oke, untuk internetnya sudah jalan. Setelah kita meminta IP dari DHCP client, nah kita buat jalur keluar ke internet supaya nanti klien-klien kita yang ada di bawah itu dapat koneksi internet. Dengan cara kita masuk ke menu IP firewall NAT. Nah, ini Anda tambahkan. Nah, untuk chainnya itu source NAT dan juga out interface-nya itu header 1. Oke, untuk actionnya yaitu MaskQuery. Oke, kalau gitu kita akan membahas terlebih dahulu untuk koneksi kabel atau VLAN-nya. Yang pertama itu Anda buat yang namanya VLAN. Anda masuk ke menu interface, Anda tambahkan aja, Anda tambahkan VLAN. Nah, ini Anda kasih name sesuai dengan VLAN yang ada pada paket 2. Nah, VLAN di paket 2 itu ada yang namanya VLAN siswa. Anda ganti aja untuk namanya yaitu VLAN siswa. Untuk VLAN ID-nya itu 10 dan juga interface-nya ke header 2. Setelah itu Anda oke. Anda tambahkan lagi VLAN guru. Yang mana untuk VLAN ID-nya itu 20. Dan juga interface-nya sama header 2. Oke. Setelah itu Anda tambahkan untuk IP address-nya terlebih dahulu ke masing-masing VLAN tersebut. Anda masuk ke menu IP addresses. Anda tambahkan IP-nya dulu, yaitu 192.168.40.1/24 yang ada pada siswa. Anda oke aja. Anda tambahkan lagi untuk IP address-nya, yaitu 192.168.60.1/24 yang ada pada VLAN guru. Oke, untuk VLAN dan juga IP di masing-masing VLAN sudah kita buat.
Sekarang kita akan membuat DHCP server yang mana akan membagikan IP ke masing-masing VLAN tersebut secara otomatis. Oke, kita masuk ke menu IP DHCP server. Nah, kita pakai DHCP setup aja. Kenapa? Karena DHCP setup itu cara termudah untuk membuat sebuah DHCP server. Anda tambahkan aja di DHCP setup. Anda pilih VLAN tersebut, yaitu guru ataupun siswa. Nah, di sini saya pilih siswa terlebih dahulu. Saya next. Nah, ini yang sedikit penting. Kenapa? Karena ini yang dicantumkan juga pada soal yang ada paket 2, yaitu yang namanya address pool. Nah, di paket 2 itu address pool antara 10 dan juga 50. Jadi kita isi aja untuk address poolnya itu dari 10 sampai 50. Oke, 10 sampai 50, terus Anda next saja. Anda next lagi, Anda next. Oke. Kalau DHCP Anda itu merah, jangan khawatir. Kenapa? Karena untuk sekarang tidak ada klien yang terhubung ke VLAN Anda, otomatis DHCP Anda merah. Oke, sekarang kita akan membuat DHCP ke VLAN guru. Anda pilih guru, Anda next saja. Nah, untuk DHCP poolnya juga sama seperti VLAN siswa, yaitu dari 10 sampai 50. Oke, dan next saja, next. Oke, untuk VLAN yang ada pada WiFi atau wireless router board itu sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN yang ada pada router yang akan kita jadikan switch. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu untuk kabelnya supaya kita bisa connect ke router yang akan kita jadikan sebagai switch. Oke, kita masuk ke router yang akan kita jadikan switch terlebih dahulu. Oh ya, pastikan konfigurasinya ada pada router tersebut itu benar-benar kosong. Kenapa? Karena kalau masih ada konfigurasinya, otomatis nanti akan timpang tindih. Oke, kita masuk aja. Oke. Nah, pertama yang harus Anda lakukan itu yang namanya masuk ke menu bridge. Oke, masuk ke menu bridge. Anda tambahkan aja bridge-nya. Nah, setelah itu Anda tambahkan port-port mana saja yang akan Anda jadikan sebagai port untuk switch. Nah, di topologi kita itu antara port 1 sampai dengan 4. Jadi saya akan menambahkan port 1 sampai dengan 4. Oke. Port 3 dan juga port 4. Nah, kenapa kita kok mengkonfigurasi yang namanya bridge? Ya, supaya nanti kita bisa membuat yang namanya router board ini berjalan seperti switch. Jadi cara untuk membuat sebuah router board itu menjadi switch yaitu dengan nge-bridge. Oke, setelah kita bridge masing-masing port yang akan kita jadikan sebagai port switch. Nah, kita masuk ke menu switch. Nah, setelah Anda masuk ke menu switch, Anda masuk ke namanya tab VLAN. Nah, ini konfigurasi yang cukup penting. Kenapa? Kalau Anda salah memasukkan konfigurasi di sini, otomatis VLAN Anda tidak akan jalan. Oke, di tab VLAN Anda tambahkan aja. Anda tambahkan. Nah, untuk VLAN ID-nya ini Anda isi dan juga sesuaikan dengan VLAN ID yang Anda buat tadi. Nah, saya isi untuk VLAN ID yang ada pada siswa yaitu 10. Nah, ini Anda masukkan port-port mana saja yang akan Anda cantumkan sebagai VLAN siswa. Nah, yang pertama yaitu Ether 1. Kenapa? Karena koneksi antara WiFi router board dan juga router board itu menggunakan Ether 1. Oke, setelah kita masukkan Ether 1, kita masukkan port mana yang akan kita hubungkan ke VLAN siswa, yaitu port 2 dan juga port 3. Itu Anda oke aja. Nah, Anda tambahkan lagi yaitu VLAN ID 20 yang mana punyanya guru. Nah, sama ini portnya yaitu port Ether 1 dan juga Ether 4. Oke. Nah, setelah Anda konfigurasi port mana saja yang akan Anda masukkan ke dalam VLAN, selanjutnya Anda masuk ke menu yang namanya port. Nah, di menu port ini Anda klik aja interface Ether 1, Anda klik. Nah, untuk VLAN modenya itu Anda ganti yang namanya secure. Dan juga untuk VLAN headernya itu add if missing. Nah, oke.
Nah, untuk konfigurasi antara Ether 2 sampai 4 ini hampir sama. Itu untuk Ether 2 sama, untuk VLAN modenya itu secure, dan juga untuk VLAN headernya itu always strip, dan juga default VLAN ID-nya itu sesuaikan Ether 2 itu masuk ke dalam VLAN mana gitu. Udah oke. Itu kita masuk ke Ether 3 sama secure dan juga always strip, VLAN ID-nya sama 10. Nah, sedangkan Ether 4 itu dia VLAN ID-nya 20 yang mana punyanya guru. Oke, konfigurasi antara WiFi router board dan juga router sebagai switch sudah berhasil. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk koneksinya. Oke, saya akan pindahkan interface saya ke Ether 2. Yang mana ketika saya tancapkan ke Ether 2, otomatis dia akan mendapatkan IP yang sesuai dengan VLAN siswa. Oke, setelah kita konfigurasi untuk port yang ada pada switch, sekarang kita akan mengetes apakah Ether 2, 3, dan juga 4 sudah dapat koneksi internet. Oke, sekarang saya akan mengganti dulu untuk portnya, yaitu ke Ether 2. Oke, saya renew terlebih dahulu supaya untuk IP-nya juga reset. Nah, nanti harusnya saya dapat IP yaitu 40.50. Nah ini salah satu IP yang ada pada pool siswa, yaitu 40.50. Dan juga sekarang kita sudah bisa internetan. Kenapa? Karena jalur keluar kita ke internet itu sudah ada. Itu. Ini sudah dapat internet. Oke. Saya coba ganti ke Ether 3. Nah, di Ether 3 ini harusnya juga dapat 40.50. Saya renew. Oke, 40.50. Nah, untuk Ether 2 dan juga 3 tadi itu dia masuk ke dalam VLAN siswa. Jadi otomatis untuk networknya yaitu 40.0/24. Nah, bagaimana dengan Ether 4 yang notabene kita jadikan sebagai VLAN guru? Nah, kita coba. Kita pindahkan terlebih dahulu untuk Ether interface-nya ke Ether 4. Oke, kita renew. Oke, kita tunggu. Renew lagi. Nah, HP-nya berubah. Yang semula jadi dari 40 ke 60. Kenapa? Karena network dari VLAN guru itu adalah 60.0/24. Nah, itu pembahasan dari VLAN. Jadi untuk sekarang konfigurasi antara wireless router board dan juga switch ini sudah kita bangun dan juga sudah selesai. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi yang namanya wireless router board ke hotspot. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi juga membangun jaringan antara WiFi router board dan juga mobile device kita. Oke, pertama kita masuk ke menu wireless. Nah, kita enable WLAN 1 yang mana supaya nanti kita bisa memancarkan sebuah jaringan wireless. Nah, di WLAN 1 ini Anda klik 2 kali aja, Anda masuk ke menu wireless ini. Nah, untuk modenya ini Anda harus ganti yang semula dari station menjadi AP bridge. Oke. Dan juga untuk SSID-nya kita ganti sesuai dengan yang ada pada paket 2, yaitu UKK /number absent. Di sini saya akan memakai Axelbit aja. Axelbit. Oke, UKK Axelbit. Oke. Saya itu Anda oke. Setelah Anda enable WLAN 1, Anda tambahkan IP ke dalam WLAN 1. Anda masuk ke menu IP address, Anda tambahkan. Nah, untuk IP-nya itu 192.168.20.1/24 ke WLAN 1. Oke aja. Sekarang WLAN 1 dan juga IP yang ada pada WLAN 1 sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membangun sebuah jaringan hotspot. Oke, kita masuk ke menu IP hotspot. Anda klik aja yang namanya hotspot setup, yaitu sebuah fitur yang digunakan untuk membuat sebuah hotspot server. Anda klik aja. Anda pilih ke WLAN 1 dan next lagi. Nah, untuk address pool-nya ini Anda kasih dari 10 sampai 50. 10 sampai 50, sorry. 10 sampai 50. Oke, Anda next lagi. Anda back, ini none. Anda next,
Untuk DNS servernya Anda isikan Google, yaitu 8888, dan juga kita next. Nah, untuk DNS name-nya ini kita isi seperti ketentuan yang ada pada paket 2, yaitu portal smk.sch.id. Oke, Anda next lagi. Nah, untuk passwordnya ini Anda kasih aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Next. Oke, untuk jaringan hotspot sudah kita bangun. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah profile yang mana nanti total ada 4 profile atau 4 user, yaitu user admin, user kepala sekolah, user guru, dan juga user siswa. Oke, untuk user adminnya sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat user kepala sekolah terlebih dahulu. Nah, dikarenakan di paket 2 itu ada ketentuan yang namanya limit. Jadi Anda mau tidak mau ya harus membuat yang namanya user profile. Anda masuk ke menu user profile, Anda tambahkan. Nah, untuk name-nya ini bisa Anda isikan sesuai dengan user yang akan Anda buat nanti. Misal kepala sekolah gitu. Sekolah. Oke. Untuk address pool-nya ini pakai AS pool. Nah, untuk limitnya ini Anda kasih sesuai dengan yang ada pada paket 2, yaitu 512. Untuk kepala sekolah, apply aja, Anda oke. Itu Anda tambahkan lagi untuk user guru, address poolnya juga sama. Nah, untuk limitnya itu 256 KB. Oke, sekarang kita buat user siswa, address poolnya sama, dan juga untuk limitnya 128 untuk siswa. Oke. Nah, user profilnya sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat user untuk masing-masing profil tadi. Nah, Anda masuk ke menu user, Anda tambahkan. Nah, untuk servernya ini Anda pilih hotspot, dan juga name-nya kita buat kepala sekolah terlebih dahulu. Sekolah. Passwordnya itu 123. Nah, untuk melihat password yang ada pada hotspot itu Anda bisa masuk ke menu setting di atas ini, kiri atas. Hide passwordnya Anda uncheck. Nah, ini kelihatan 123. Dan juga jangan lupa masukkan profil yang Anda buat tadi, yaitu kepala sekolah. Nah, oke aja. Anda tambahkan lagi. Sekarang kita akan membuat user guru. Passwordnya itu 456. Profilnya guru. Nah, oke. Kita tambahkan lagi untuk siswa. Passwordnya itu 789. Profilnya itu siswa. Oke. Nah, sekarang untuk hotspot server dan juga usernya sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan mencoba mengecek apakah betul bahwa masing-masing user ini ke limit. Oke, pertama Anda koneksikan terlebih dahulu WiFi ke UKK Axelbit. Oke. Tunggu sampai connect. Nah, ini Anda bisa pilih sesuai dengan browser yang Anda pakai. Nah, di sini saya pilih Google Chrome. Oke, nah ini. Coba kita masuk ke user kepala sekolah. Itu 123. Kita connect. Never. Oke, kita tunggu. Oke, ini saya sudah connect. Nah, akan saya lihat di active user. Nah, ini saya pakai user kepala sekolah. Nah, untuk address-nya itu 20.11. Oke, saya akan ngecek di queue apakah sudah terbuat. Nah, sudah terlimit. Oke, saya coba untuk browsing. Oke, nah, ini Anda bisa lihat trafficnya. Nah, ini ke limit. Nah, itu user kepala sekolah. Nah, kita cek user guru. Oke. Kita buka lagi. Tadi portal. Kita logout. Kita login lagi. Kita login terlebih dahulu ke user guru. Passwordnya 456.
enter. Oke, sudah login. Nah, kita lihat apakah sudah ke limit. Nah, ini sudah ke limit. Oke, saya coba cek. Kita pantau trafficnya. Nah, Anda bisa lihat ini maksimumnya cuman 259. Itu otomatis ke limit. Nah, user kepala sekolah dan juga guru sudah ke limit. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah user siswa juga ke limit. Oke, kita logout dulu, login terlebih dahulu ke user siswa. Oke, siswa, passwordnya itu 789. Oke, sudah login. Kita pantau untuk trafficnya. Nah, sudah otomatis kebuat. Saya coba untuk internetan. Limit ya. Tapi kalau trafficnya itu di atas 128 KB itu jangan heran. Kenapa? Karena yang dihitung itu adalah average atau rata-ratanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin terakhir, yaitu kita akan mengubah tampilan yang ada pada portal tadi. Yang mana kalau Anda lihat tadi itu adalah selamat datang. Jadi nanti kita akan mengubah supaya teks yang ada pada portal itu berubah menjadi teks yang kita inginkan. Nah, kalau Anda lihat ketika pertama kali Anda ingin login, nah ini ada tulisannya namanya please login to use the internet hotspot service. Nah, nanti teks ini akan kita ubah menjadi teks misal selamat datang di UKK Axelbit gitu. Nah, cara untuk mengubah supaya kita bisa mengubah teks tersebut, kita masuk ke menu files. Nah, di menu files ini Anda cari files yang namanya itu login.html. Oke, yang namanya itu login.html. Nah, untuk filenya ini Anda drag and drop aja ke laptop. Setelah Anda drag and drop, Anda klik kanan, open menggunakan notepad. Oke, Anda scroll ke bawah sampai menemukan yang namanya ini. Nah, ini berhubung sudah saya ganti, jadi Anda ganti aja. Kalau belum Anda ganti ini, kalau nggak salah namanya itu please login in to use internet gitu. Ini Anda ganti sesuai dengan keinginan Anda. Tapi pastikan untuk tanda dolarnya ini jangan sampai Anda hapus. Kenapa? Kalau Anda hapus tanda dolarnya, nanti akan error. Di sini Anda ganti aja. Itu Anda save aja. Anda close. Nah, setelah Anda edit dan juga save, nah untuk file yang ada pada router board Anda itu Anda hapus saja, yang login.html. Anda hapus. Anda drag and drop file yang telah Anda edit tadi. Setelah seperti ini, Anda coba refresh. Gitu. Jadi nanti tampilan halamannya akan seperti ini. Selamat datang di UKK. Oke, bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan untuk pembahasan soal paket yang kedua ini? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dituliskan aja di kolom komentar. Kalau ada kesempatan mungkin saya akan menjawabnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.